Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Amanda Syanipar dengan NPM 21082601114 pada blog Neuroscience and Locomotor System. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Nah, pada sistem saraf berdasarkan definisi dan fungsi sistem saraf itu adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh seperti berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat, dan mengingat. Kemudian ada, anatomi sistem saraf. Pada anatomi sistem saraf itu terbagi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada ensephalon dan medula spinalis. Pada ensephalon itu terdapat cerebrum, dan, brainstem. Kemudian pada cerebrum itu terdapat lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan, lobus occipitalis. Kemudian pada brainstem atau batang otak itu terdapat diencephalon, mesencephalon, pons, dan, medulla oblongata. Kemudian ada cerebellum. Pada cerebellum itu terdapat cortex cerebellum dan, nucleus cerebellum. Kemudian pada medulla spinalis itu terdapat tractus corticospinalis, tractus spinothalamicus, dan, columna posterior. Kemudian pada sistem saraf tepi itu terbagi 2, yaitu nervus cranial dan, nervus spinal. Pada nervus cranial itu terdapat 12 pasang saraf, sedangkan pada nervus spinalis itu terdapat 31 pasang saraf. Kemudian pada nervus cranialis itu yang pertama nervus olfactorius, opticus, oculomotorius, kemudian, ada trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlear, kemudian ada glossopharyngeus, nervus vagus, accessorius, dan terakhir itu ada hypoglossum. Kemudian pada nervus spinalis itu terdapat yaitu 8 pasang nervus, cervicalis, 12 pasang nervus thoracalis, 5 pasang nervus lumbalis, 5 pasang nervus sacralis, dan 1 pasang itu nervus coccygeus. Kemudian sistem saraf ini ada yang motorik, sensorik, otonom, dan somatik. Nah, sistem saraf motorik ini itu berfungsi untuk membawa perintah dari otak ke bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan respon tubuh terhadap rangsangan. Kemudian untuk yang saraf sensorik itu berfungsi untuk membawa signal rangsangan dari luar tubuh ke otak. Signal ini berasal dari keterangan sensorik yang seperti penciuman, sentuhan, penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Kemudian sistem saraf otonom itu merupakan komponen sistem saraf tepi yang mengatur proses fisiologis tak sadar, termasuk denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, dan pencernaan. Kemudian ada sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik ini kebalikan dari sistem saraf otonom, yaitu komponen sistem saraf tepi yang mengontrol gerakan sadar dan menerima informasi sensorik dari indera seperti penglihatan, pendengaran, perasa, dan lain-lain. Kemudian untuk struktur mikroskopis atau histologi dan makroskopis itu pada sistem saraf pusat terdapat sel Purkinje pada batas antara lapisan molekuler dan granular. Kemudian terdapat percabangan sitoplasma yaitu dendrit, yang mana dendrit ini banyak mengarah ke lapisan molekuler. Kemudian aksonnya itu masuk ke dalam lapisan granular. Kemudian untuk sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf, ganglia, dan plexus. Sebuah saraf itu berisi akson dari beberapa neuron yang terikat bersama oleh jaringan ikat. Akson itu terdapat mielin, kemudian mengandung fosfolipid yang disekresikan oleh sel glial yang disebut dengan sel Schwann. Kemudian untuk perkembangan sistem saraf itu biasanya dimulai pada awal minggu ketiga kehamilan dengan terbentuknya lempeng neural yang selanjutnya akan berkembang menjadi lipatan neural yang kemudian akan berkembang lagi menjadi tabung neural. Kemudian ujung sefalik itu dari tabung neural tersebut akan membentuk 3 gelembung otak, yaitu otak depan, otak tengah, dan otot belakang. Berikut referensi yang saya gunakan, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.